Membuat rasa bersalah. Jadi beberapa pertanyaan itu seperti menyindir, nyinggung, kemudian anak tuh jadi merasa bersalah. Contohnya itu, berapa kali ibu harus bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak otomatis, wih, aku mengecewakan ibu. Nah itu dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah sebagai teman ini kebanyakan guru-guru, saya sendiri awalnya memposisikan saya sebagai posisi kontrol itu sebagai teman. Jadi kebanyakan ayolah yang tertib, buat ibu bangga sama kamu, kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan diulangi lagi. Tapi anak itu merasa kita itu temannya, jadi merasa besok pasti diulangi lagi, seperti itu. Kemudian pemantau, contoh pertanyaannya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu kalau pemantau. Kemudian posisi yang paling bagus digunakan oleh guru yaitu posisi adalah posisi manajer. Kemudian contohnya itu seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi anak itu mulai berpikir kesalahannya itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan ini agar kedepannya itu tidak terulang lagi. Jadi itu sebagai manajer. Jadi anak tuh diajak atau kita memberikan tawaran ke anak seperti itu. Kemudian, dari beberapa awal budaya positif tadi, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, sebagai langkah awal dalam mewujudkan budaya positif, murid akan diajak untuk membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, yang kita ketahui biasanya kita menggunakan dari awal pembelajaran itu kontrak kelas. Boleh wali kelas, boleh guru mapel, bebas. Tapi biasanya kita gunakan kontrak kelas itu untuk wali kelas terlebih dahulu. Nah, kesepakatan kelas ini bersumber dari nilai-nilai positif yang tadi dijelaskan. Kemudian harapan yang diinginkan siswa, harapan guru pada siswa juga terjadi pada kesepakatan kelas tersebut. Nah, ini beberapa implementasi kami dalam membuat dasar keyakinan dan dari kesepakatan kelas tersebut. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau Ibu Fadia menggunakan pohon harapan, kalau saya dan Ibu Yanti langsung menggunakan kesepakatan kelas dengan sticky note, langsung tempelkan apa yang kalian mau jadikan sebagai kesepakatan kelas, kemudian disimpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti kita contohkan lagi, ada lagi. Nah, sekarang kita ke tahapan restitusi dulu. Tahapan restitusi biasanya kalau kita memiliki kasus, langsung ke hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas kita dulu, ke anak dulu. Kemudian bagian dasar restitusi itu kita mengubah anak yang gagal, kemudian dia baru tahu, oh saya melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitasnya si anak dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berarti kita nanya, salah nggak kelakuan atau tindakan kegiatan yang sudah kamu langgar itu? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas yang pertama tadi sukses, kemudian langkah yang kedua baru kita si anak itu siap. Kalau keyakinan kelas, keyakinan pada sekolah itu sudah terjadi. Kemudian langsung contoh kasusnya. Nah, di implementasi yang kasus ini saya mengambil kasus perundungan atau pembulian pada siswa. Nah, di awal pembelajaran siswa itu biasanya aktif, kemudian saat pembelajaran saya lihat anak itu mulai lemah, lesu, kemudian tidak aktif. Ternyata setelah dipanggil siswa itu diajak bicara mengaku. Ia mengaku bahwa ia dirundung oleh kedua temannya.
Dan kasus perundungan tersebut membuat siswa Hani menjadi anak yang pendiam, tidak percaya diri, dan tertekan dalam kelas saat belajar. Itu contoh kasusnya. Tidak hanya dirundung dalam kelas, di luar juga dia dirundung. Kemudian cara segitiga restitusi kita langsung saja. Nah, tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitasnya. Guru manggil, saya memanggil si pihak perundungnya, kemudian menanyakan kedua siswa ini. Awalnya memang tidak mengakui anak ini. Kemudian dia tuh menganggap remeh bahwa apa sih kasus perundungan itu, tidak mengerti bahwa kasus perundungan itu nanti akibatnya bagaimana ke si korban. Kemudian tahap validasi tindakan. Jadi saya melanjutkan ke kedua anak tadi bahwa menyampaikan bahwa perundungan itu kegiatan yang indisipliner, bahwa tindakan itu termasuk tindakan kriminal. Nah, dia kaget di situ. Oh, bahwa seperti itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan bahwa kalau kesepakatan kelas sebelumnya bagaimana, karena tidak ada pembulian pada kesepakatan kelas. Itulah anak tuh mulai, oh iya Bu seperti ini. Jadi memulai lagi pada keyakinan kelas itu pada di tahapan segitiga yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, dari situ dulu saya perlihatkan videonya. Nah, ini contoh. Nah, di sini sudah memulai membuat kesepakatan kelas. Si anak guru membagikan sticky note, kemudian si anak menuliskan kesepakatan kelas yang ingin dia sampaikan pada keyakinan kelas nantinya. Nah, salah satunya pada kesepakatan kelas itu tertulis tidak ada pembulian atau perundungan. Nah, disitulah saya mengangkat bahwa ada beberapa anak yang melakukan perundungan. Nah, anak menempel kesepakatan kelas yang ada. Nah, ini kasusnya. Waktu saya belajar, meskipun ini beberapa ada yang ini, tapi melihat pembelajaran itu si Hani, nah seperti ini, dia gak dibully meskipun cuma di colek-colek di ini kan, tapi dia merasa tertekan. Kok aku terus seperti itu? Jadi dia diancam, kemudian dicemooh di dalam kelas maupun di luar kelas pada saat istirahat. Nah, disitulah saat saya tanyakan langsung ke siswanya, baru dia ngaku bahwa dia sering dirundung. Disitulah saya memulai untuk tahapan 3 restitusi tadi. Yang pertama memvalidasi, mengidentifikasi. Nah, tahapan yang pertama ini menstabilkan identitas. Yang manggilnya dulu, kemudian dia mengatakan bahwa pengakuan saat dirundung itu. Jadi yang pertama kali kita menyampaikan bahwa kamu sudah biasa melakukan itu. Jadi tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan.
semua orang bisa melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Baru melakukan validasi tindakan yang salah. Itu tadi mengatakan bahwa perundungan itu adalah hal yang kriminal, dia baru tahu seperti itu. Dan jadi langsung menanyakan keyakinan bahwa keyakinan kelas, keyakinan dan kesepakatan kelas itu tidak ada perundungan. Kita memberikan solusi, apa sih solusinya yang bisa kita menawarkan ke siswa itu tadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan itulah dia langsung memberikan solusi. Oh, saya langsung ini aja Bu, minta maaf, saya apa, dan dia langsung melakukan seperti itu. Nah, itu tadi 3 tahapan restitusi yang bisa kita lakukan pada beberapa kasus yang ada di sekolah. Oke, langsung ke ini sesi pertanyaan diskusi. Jika ada rekan-rekan yang mau bertanya. Baik, ibu semuanya, gimana? Masih semangat? Memang sepertinya, wah, sulit bener ya. Kok ketika kita lagi mau tingkat tinggi, kita harus slowly, harus sabar. Tadi kan memang belum banyak membaca tentang CGP dan segala kegiatan serta apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan di sini tentang sesi awal tadi dijelaskan oleh Ibu Haryati tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini ada motivasi intrinsik. Nah, ini adalah menurut saya sih kalau semua yang dipaparkan tadi sudah kita gurunya laksanakan semua. Cuma kita nggak sadar bahwa itulah yang harusnya kita lakukan sebagai guru penggerak. Menumbuhkan motivasi intrinsik ini mungkin kalau di kelas 7-8 itu masih agak gampang. Ketika saya menemui kasus di kelas 9 bertemu dengan Dimas Aji, Dimas Galuh, Sultan, Bintang Yostin, itu adalah anak-anak memang yang berkebutuhan khusus di bidang psikis. Kita tidak tahu latar belakang anak yang tidak sempat kita tanyakan satu persatu. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini, kita dengan kapasitas siswa berapa ya? 35, 36, bahkan kalau kelas 7 itu gendut banget ya, 39-40. Gendut banget gitu ya. Jadi begini. Jadi hampir tidak terjangkau. Ya, bisa. Mungkin kalau dipaksakan kita memang segala itu niat kali ya, niat dan usaha kita. Cuma ketika menghadapi sebanyak itu dengan beda-beda karakter, saya merasa memang masih banyak menemukan kesulitan-kesulitan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sih trik guru penggerak itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu? Contoh kalau sekolah swasta, mereka punya mentoring yang biasanya ini ada bantuan dari dari luar untuk membantu kita mementoring siswa menggali psikologi anak ya, pendampingan psikologi, psikiater atau apa. Kalau di IT sering kita lihat kalau anak-anak kan, Bunda tadi ada mentoring gini-gini, kami menangis semua. Nah, kayaknya guiding itu yang belum kita punya di sekolah kita. Sementara BK fasilitas ya cuma Yulia, salah satu yang PNS di sini kan, bukan kita meremehkan atau apa, memang bukan bidangnya, yang memang untuk mengguiding beberapa siswa yang berkebutuhan khusus itu. Bahkan memang BK belum punya program. Kalau dulu ada ya Bu Yulia yang masuk ke kelas itu. Ada. Sekarang ada nggak? Ada. Dulu ada, sekarang ada. Sekarang ada. Kemarin Bu Yulia masuk di kelas 8. ED. Oh, program itu secara gitu ya. Kalau saya kurang paham ya. Jadi itu memang sangat-sangat dibutuhkan untuk mengetuk hati. Saat ini kan generasi muda ini memang ya seperti ini contohnya, anjir yang kamu galau, ya kan depan kita loh. Siswa itu di depan kita tanpa mereka sadar bahwa kalimat-kalimat seperti itu sesuatu yang tren saat ini. Bahkan rasa hormat dengan guru itu hampir punah saat ini ya. Sedangkan memang CGP ini didorong untuk menumbuhkan Ki Hajar Dewantara yang sudah lama punah, yang Ibu Pak bilang kenapa nggak dari dulu ya, padahal dari dulu sudah begitu tapi tidak kita terapkan. Itu salah satu PR
bagi saya mungkin juga teman-teman yang lain. Dari action-action yang disampaikan oleh Ibu Ritma tadi, berarti kita memang punya waktu khusus ya buat anaknya, kita sebagai wali kelasnya all the time, bahkan istirahat tersita buat panggil. Padahal memang sering sih kita lakukan, kadang di ruang piket saya ngoceh-ngoceh juga, mungkin kadang-kadang itu yang tidak terasa itu bahasa-bahasa kita yang belum baik kepada kamu, tidak mengerti gadget map tadi, itu yang harusnya kita hilangkan. Ya, kalau mendamaikan anak, memperhatikan itu sering kita lakukan. Begitu saja saya minta kepada guru. Baik, jadi untuk kesepakatan kelas kita bisa gunakan atau pas pembinaan wali kelas. Ya. Itu pas. Jadi, ya, jadi pas Jumat depan apa kita? Tausiah. Pembinaan wali kelas masih lama ya? Pembinaan setelah tausiah. Ya pas kalau misalkan materi habis, kira-kira ayo ngapain lagi, nah kesempatan pas di kelasnya, di wali kelasnya, nah itu langsung dibuat, gak masalah. Nah untuk nambahin sedikit saja, kalau perubahan secara individual untuk kami bertiga kalau untuk mau melanjutkan lagi perjuangan untuk CGP, saya ajuin jempol perjuangan kalau memang tidak berjuang pantang menyerah, karena memang perubahan kami pribadi itu sudah sangat dirasa, karena gak usah cemas, jalani Rey. Nah, kalau dalam pembelajaran saya khususnya bahasa Indonesia itu biasanya kan kalau kita kan berbasis teks kan, makso anak itu harus bisa nulis misalkan. Nah, di sini kita memberikan kebebasan ke anak. Oh, kalau nggak bisa nulis ya kita memberikan pendampingan secara langsung, kemudian individu, kemudian kita itu belajarnya ke anak sekarang, bukan anak tuh harus ikuti kita seperti itu. Jadi dalam menghukum juga seperti itu. Jadi kalau anak sudah ada kesalahan misalkan melanggar, tidak serta-merta langsung taruh di depan kelas kita ngomong, tidak, anak tuh bisa langsung down sampai nangis, sampai ikut. Kasihan, itu apa ya, berasa sekali sampai nanti dia jadi ada contohnya, dia itu sudah jadi guru dulu galak dibully, ditekan pula sama gurunya sampai dia bekerja jadi guru, dia tekan pula. Contohnya yang kita rasakan waktu di oknum-oknum di SDIT kemarin tuh. Nah itu kesalahannya memang dia ditanamkan seperti itu, membekas sampai dia ini nanti. Iya, masih benar-benar terekam jelas di otak dia nanti itu. Jadi itu tambahan dari saya. Oke, bagaimana Ibu lanjutnya? Bebas saja, tidak usah dibatasi. Nanti langsung akomodir dengan keyakinan. Kita buat kesepakatan, boleh. Silakan ibaratkan lagi nih, kasih tahu sama murid sebelum minta maaf, harusnya ini di awal semester kita buat ini, mendokumentasikan ini, tapi ini dikarenakan kita terlambat, kita akan coba kembali memperbaiki ini, kayak gitu kan. Silakan kalau untuk keyakinan bebas sebebas-bebasnya mana yang terbaik yang kalian yakini untuk kelas kalian. Dan aja pas itu masalah boleh silakan. Kalau silakan tidak usah dibatasi. Oh cuma 5 poin dong. Tapi nanti kita sama-sama balik titik. Oh ini berarti ini kelompok ini ya. Ini kelompok ini ya. Misalkan kita mau pegang anak tulis ya tentang kerja keras. Di kelompok kan dulu kelas. Oh aku kelas ya kelas itu nanti ada yang misalkan pembulian lagi. Jadi bisa menyimpulkan dari kesepakatan dimulai yakin. Nah itu nanti dibebaskan dulu mau buat aturan apa sih kamu Gue sebelum tadi Sedikit tambahan Bapak dan Ibu.
untuk keyakinan kelas itu kalimatnya gak usah panjang-panjang, sedikit aja. Terus poinnya tidak sampai harus 20, 30, 5 aja jadilah. Tidak perlu 9 dan 10. Artinya keyakinan kelas ini kita tekankan sama anak dan artinya kamu sudah membuat itu, artinya kau yakin dengan diri sendiri kau mampu bisa melaksanakannya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya cuma apa sih namanya lambang-lambang doang, boleh percuma. Sama seperti saya di 9C, Bapak dan Ibu. Jadi apa tuh? Oke, nah itu. Jadi kalimatnya singkat. Itu budaya literasi, misal budaya literasi ya mungkin berkaitan membaca, pojok baca, dan gitu. Artinya Bapak dan Ibu, keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari elemen profil belajar Pancasila. Ya, artinya misal ya masuk kelas apa namanya mengucapkan salam, atau misalkan berdoa sebelum belajar dan sesudah pembelajaran. Itu salah satunya. Mungkin jadi artinya keyakinan ini Bapak dan Ibu sesuatu hal positif yang anak yakin, dia yakin seyakin-yakinnya dia mampu melaksanakannya. Termasuk kita juga gurunya sebagai pembuat kesepakatan. Karena juga membuat kesepakatan itu kan diskusi antara siswa dan gurunya. Artinya memang benar kata Ibu Partia tadi, harus ada konsisten dari diri kita. Saya di 9C itu sudah, yo kemarin katanya jangan buang sampah sembarangan, ditulis di situ, menjaga kebersihan. Tapi tetap, oi, kece kemarin keyakinan kau membuang sampah pada tempatnya, mana? Oh baru dia bergerak. Nah, artinya memang tak bosan-bosannya selalu mengingatkan. Yuk sebentar, tiba-tiba saya ngajar, tiba-tiba si Gama pasti ngajar. Kece kemarin kesepakatannya menghargai orang lain. Apa kemarin kesepakatan kamu, keyakinan kamu menghargai orang lain. Sepakatannya apa? Oh jangan ngepon. Nah artinya dia sebenarnya secara tidak langsung sudah terkonsep. Cuma mungkin karena pembiasaan dah. Jadi lama kita perlukan proses menanamkan itu. Artinya perlu waktu. Tapi setidak-tidaknya anak paham. Ya, anak paham dan yakin itu bisa kita laksanakan. Sebagian sudah, tapi memang anak kita tuh memang tanpa kita ngomong ada yang kita kesadaran sendiri ada seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan memberikan pengertian kepada anak-anak. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu itu kan sebagai wali kelas kita. Tetapi mungkin Bapak dan Ibu bisa membuatnya di awal kita kesepakatan itu melalui pembelajaran. Boleh, misal itu contoh saya tuh kemarin di sini. Saya membuat kesepakatan kelas pada saat diskusi. Nah, kebetulan saya bukan wali kelas 9H pada saat itu. Saya melaksanakan diskusi. Ayo sebelum kita diskusi apa yang kita lakukan? Kita tawarkan dikit-dikit. Oke, cek pokoknya sebelum diskusi kelas ice breaking dulu. Mana itu ice breaking? Ya kan? Nah seperti bukan tepung limon, tepung 4 boleh. Atau katanya, sebelum kita diskusi, kawan ada yang nyanyi salah, silakan. Asal mau senang, kayak gitu kalau bahasa, silakan nyanyi. Kemudian yang keduanya, sepakat diskusi apa? Kita boleh. Artinya tidak mesti kita harus ini sebagai tugas kita sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran. Boleh kita kita terapkan melalui kesepakatan diskusi di kelas. Nah contoh itu tadi kemarin saya seperti itu cuma poin. Pada saat ada yang kawan ngomong, jangan yang lain ribut, ayo, ya kan? Terus salah satu kesepakatan, apabila ada seseorang yang ngomong di depan, yang lain diam. Nah itu artinya kita berkaca dengan diri kita sendiri. Nah itu artinya kembali konsep menuntun tadi. Makanya saya bilangin tadi, semuanya itu kembali ke konsep Ki-Hajar Dewantara tadi, menuntut. Kata-kata menuntut itu sangat dalam sekali, ya. Makanya saya bilangin itu perlu kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dengan kondisi anak didik kita, murid-murid kita yang seperti itu. Kadang-kadang itu tadi sebenarnya sudah tertanam, tahu kecil kawan, tahu lah, laju lah, ngikut pulau kecil membayar tadi. Iya. Jadi seperti itu mungkin tambahannya Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih. Inilah Bu tambahan ya kawan-kawan yang membuat kesepakatan. Kita briefing kita sampaikan ke kepala sekolah dan kita wakil bahwa jika